tengah dialami selebgram tersohor Fuji Utami. Ya, baru-baru ini namanya menuai banyak sorotan lantaran dirinya mengaku telah merugi hingga miliaran rupiah akibat ulah mantan rekan kerjanya. Tak main-main, mantan kekasih Thorik Halilintar itu mengaku sudah habis kesabaran dan segera melaporkan pelaku ke pihak berwajib. Melalui telewicara dengan kuasa hukumnya Sandi Arifin, Fuji pun memberikan klarifikasi atas kejadian naas yang menimpanya. Bisa beli mobil mewah atau bisa beli rumah lah ya kayaknya. Bisa segitu, bisa lebih. Setahu aku sih segitu. Tapi ya. Berarti udah nggak mau damai ya Kak? Rezeki aku, tapi aku udah itu. Aku udah menunggu setahun Kak, setahun uang aku nggak balik. Maksudnya hak aku udah kerjaan udah selesai semua. Hak aku tuh nggak tahu di mana, dimakan untuk konsumsi pribadi aku nggak ngerti. Setahun aku kasih waktu, udah mau setahun, bahkan aku pun masih ngomong baik-baik, masih aku hubungi baik-baik, tapi dari dianya bahkan nggak ngebales chat aku, bahkan masih senang-senang di luar sana, bahkan masih luar negeri liburan ke Bali segala macam. Jadi menurut aku kayaknya udah kelewatan batas deh, dan dia memakan korban lain. Ada teman aku juga yang kena. Komunikasinya, aku menanyakan hak aku aja sih sebenarnya. Aku masih hubungin dia, menanyakan baik-baik hak aku kemana, sampai ya nggak ada kelanjutan, nggak ada follow up juga sih dari dia. Semoga masalah aku cepat selesai dan apa ya. Aku masih nunggu itikat baik sih sebenarnya, udah mau setahun lebih ya. Udah setahun aku nunggu itikat baiknya, tapi ternyata gak ada itikat baik sama sekali. Jadi kalau misalnya emang ini gak selesai, aku mau menuju jalur hukum lah pokoknya gitu loh, biar tahu rasa aja sih. Telah menutup pintu damai, kini pergerakan pihak Fuji nyatanya telah dilakukan, melaporkan pelaku melalui kuasa hukumnya Sandi Arifin. Sandi pun menegaskan bahwa tekad Fuji sang kliennya untuk melanjutkan perkara ini ke jalur hukum telah bulat dan tidak akan pernah berubah, meski akan ada pertemuan mediasi untuk kedua belah pihak. Ya mudah-mudahan sore ini ada pertemuan, mereka mau ketemu ya sore ini. Sore ini mau ketemu dari pihaknya klien kami dan pihaknya bersangkutan. Mudah-mudahan ada itikat baik. Tapi kalau dari klien kami sih sepertinya dari cara penyampaian tadi dia tetap ingin ke jalur hukum. Ya tadi kita udah konsultasi, udah ketemu ke penyidik juga kita udah ceritakan gimana kira-kira peristiwanya. Oleh penyidik juga disarankan juga untuk dilengkapi bukti-buktinya semua, saksi-saksi juga pada saat kejadian itu posisinya di mana aja yang sekiranya bisa mendukung dengan peristiwa itu gitu. Transkrip bank, terus kontrak-kontrak, kemudian juga bukti pembayaran, kemudian bukti transfer, saksi ya tadi. Saksi juga lagi kita kumpulkan karena ada beberapa pekerjaan yang tiba-tiba klien kami ditagih untuk menjalanin, tapi dia nggak tahu ada kerjaan itu. Apalagi tadi? Ya bukti-bukti, saksi-saksi, sama sebenarnya lokasi terjadinya itu di mana aja itu. Ada di kantornya di mana, terus di rumah, terus atau di mana? Itu yang lagi harus kita lengkapi. Kejadian yang menimpa Fuji seolah membenarkan apa yang pernah dilihat pembaca garis tangan Madiro Eiji tentang circle atau orang-orang di sekitar Fuji yang menjadi benalu. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Eiji menerawang kehidupan Fuji. Eiji pun mengungkap sesuatu yang mengejutkan, yakni tentang keberadaan orang-orang di sekeliling Fuji yang menjadi benalu di saat Fuji menikmati puncak popularitasnya. Oke, jadi di sini Eiji jelasin kenapa Eiji bisa bilang bahwasanya circle Fuji akan bermasalah. Itu Eiji berdasarkan pada baji. Jadi bukan peramalan, tapi baji itu kumpulan dari database tanggal-tanggal lahir yang dijadikan satu rumusan. Kalau di Jawa itu seperti weton, kalau baji itu di ada tradisinya Chinese. Nah,
Kalau dengan memposisikan tanggal lahir Fuji itu dari umur 19 sampai 28, dia menghadapi problem tentang tanah. Problem tentang tanah itu kecenderungan bisa terjadi pada komunikasi bermasalah, bisa terjadi pada difitnah, dibohongin, atau yang ditekan. Kerikil terbesar yang dia bisa hadapin dalam proses 19 sampai 28 tahun itu adalah tentang komunikasi bermasalah atau tentang circle-nya, pertemanannya. Nah, di sini Eji lebih garis bawahin ke arah pertemanannya. Nah, apakah pertemanan dalam hal kegiatan sehari-hari pertemanan atau pertemanan yang dia jadikan ke arah bisnis? Sosok Fuji dikenal berkat perhatiannya kepada buah hati almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi Andriansyah, yang tak lain adalah kakak kandung Fuji. Sejak itu Fuji menjadi sorotan dan banyak yang ingin bekerja sama dengannya. Popularitas Fuji semakin moncer ketika ia diberitakan membeli rumah mewah yang harganya miliaran rupiah. Sementara itu, terkait kekayaan yang kini dimiliki oleh Fuji, sang ayah Haji Faisal pun secara terbuka mengungkapkan asal-muasal penghasilan fantastis yang didapat sang anak. Sebagai ayah, Haji Faisal merasa bangga dengan apa yang kini diraih oleh Fuji. Iya, artinya apa yang dia capai itu, pencapaian dia itu menurut saya itu merupakan suatu kebanggaan ya. Dan menurut dia tentu dia merasa senang sekali. Dia suka rumahnya, dia suka lokasinya, ya alhamdulillah kebeli bagi dia. Nah, itu kan sesuatu yang sangat menyenangkan. Mungkin banyak juga orang lain yang di umur-umur begitu yang sudah sukses, yang sudah maju, tapi berangkat dari apa yang saya alami ini, berangkat daripada apa yang saya berikan kepada anak saya, apa yang saya didikkan kepada anak saya, apa yang saya contohkan dalam hidup saya yang dahulu memang mau bekerja keras demi dia, anak-anak, demi pendidikannya, demi tumbuh besarnya mereka semua. Saya selaku orang tuanya, saya bersama mamanya tidak mengenal lelah juga. Artinya tidak mengenal siang dan malam. Istilah orangnya, kalau kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kami mau melakukan. Dan anak-anak itu menyaksikan, anak-anak itu merasakan. Sehingga begitu mereka mendapatkan suatu peluang dan kesempatan, mereka tidak menyia-nyiakan, mereka menjalaninya dengan senang hati, dengan bersuka cita. Artinya kata orang, biar berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tapian, bersakit-sakit dahulu, dia berharap bersenang kemudian. Dan mudah-mudahan hal itu bisa terwujud. Dan satu contoh, dengan dia bersusah-susah selama ini, nah sekarang alhamdulillah dia sudah mendapatkan sebuah rumah. Bagi saya itu suatu pencapaian yang luar biasa. Ya, kalau soal itu sih saya sih berterima kasih sekali dan ya bersyukurlah kepada Tuhan ya. Dengan umur anak saya yang baru menginjak 20 tahun, baru memasuki 20 tahun, dia sudah banyak bisa dapat memberikan sesuatu kepada kepada Gala, memberikan perhatian, memenuhi kebutuhan si Gala, dan pun juga memberikan perhatian kepada kami. Tanpa kami minta, tanpa kami kami ada tekanan segala macam, tapi dia memperhatikan kami. Bagi saya itu sesuatu yang sangat menyenangkan dan sangat membanggakan bagi kami. Saya selalu berdoa agar sekiranya anak-anak saya semuanya ini ya selalu sehat-sehat dan selalu panjang umur ya. Itu yang selalu saya doakan. Mudah-mudahan ke depan dia sukses. Dan juga kepada masyarakat, sekiranya masyarakat bisa ya merasa senang juga lah melihat.